kita berikan kesempatan untuk dari Pak Haritman selaku Pemuda Peduli Lingkungan LPPL untuk bisa menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan dan juga keberhasilan, dampak dan sebagainya yang sudah secara singkat kurang lebih 5-10 menit sehingga nanti menjadi bahan untuk kita bisa diskusi. Silakan Pak Haritman dari LPPL. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan yang berdomisili di Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kebetulan saya ketua kelompoknya, Pak. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kelompok ini terbentuk pada tahun 2013. Artinya bulan Januari tanggal 5 pemerintah desa atau pemerintah nagari mengeluarkan SK kelompok. Kegiatan pertama kami itu pertama kami lihat memang kondisi pantai Amping Parak itu panjangnya 3 km lebih kurang, itu tandus, tidak ada vegetasi yang tumbuh satupun di sana. Nah, saya bersama kawan-kawan melihat di satu sisi selain belum dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat, di sisi lain justru di depan kami, Pak, itu Samudra Indonesia. Para ahli mengatakan bahwa ada ancaman megatrust Mentawai 8,9 skala Richter. Kalau sekiranya itu terjadi, dari Mentawai ke Pulau Mentawai ke tempat kami kecepatannya sekitar 25 menit dengan ketinggian gelombang perkiraan itu sekitar 15 meter. Kami di Amping Parak tidak punya benteng sama sekali, terbuka, dan ini ancaman serius yang dihadapi di Amping Parak. Lalu bersama kawan-kawan, awalnya kami coba secara swadaya menanam ketapang, 100 lebih ketapang kita tanam. Kemudian tahun 2015 lewat fasilitasi Pak Albert, Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Barat, kami dapat bibit sebanyak 35.000 batang pohon mangrove. Kemudian cemara laut sebanyak 3.300 batang. Itu kami manfaatkan, kami tanam sebaik mungkin di sepanjang pantai dan kami rawat. Itu tahun 2015 seluruhnya tuntas. Jadi kami juga melibatkan TNI, Polri, sekolah, Dinas Kelautan, dan sejumlah instansi pemerintah dan swasta itu terlibat. Itu 2015. Masih di tahun 2015 juga, rupanya Pak, kami membuat pondok kerja untuk kelompok, dan di suatu malam minggu kami nongkrong di sana. Rupanya pantai kami itu didarati penyu lekang sebanyak 2 ekor dengan jumlah telur sekitar 240 ketika itu kami tetaskan. Kami laporkan ke Pak Albert termasuk ke BPSPL Padang. Rupanya di pantai kami ada penyunya juga. Isu pelindungan penyu ketika itu sedang menguat karena di Padang, khususnya di pinggir pantai yang menjual telur penyu, Pak Albert telah melakukan tindakan hukum kepada masyarakat yang berdagang telur penyu. Itu kami ikuti. Artinya melalui fasilitasi Pak Albert, kemudian Ibu yang dari BPSPL, akhirnya kami sepakati kawasan itu menjadi kawasan konservasi penyu juga. Selain ada mangrove, ada cemara, kita lakukan perlindungan penyu. Sampai tahun awal 2020, sekitar 40.000 tukik sudah berhasil kami lepas liarkan ke laut. 2016 dan 2017 kemudian kami
mulai lakukan kegiatan pembibitan cemara laut, pembibitan mangrove. Jadi untuk kebutuhan mangrove kami sudah bisa hasilkan sendiri, termasuk cemara laut, artinya untuk menyisip, sekedar menyisip, dan kebutuhan nagari tetangga, desa tetangga sudah bisa kami pasok meskipun itu belum maksimal. Lalu tahun 2016 dari BPSPL Padang kami diberikan pelatihan. Setelah diberikan pelatihan tentang pelindungan pendataan penyu, termasuk pemanfaatan mangrove, kami juga diberi sejumlah peralatan untuk operasional di lapangan, misalnya pondok diskusi, kemudian kita dibantu perahu dan mesin. Selain pemerintah juga kami mengusahakan sendiri peralatan, misalnya pondok kerja itu memang swadaya dari kelompok. Lalu selain pondok kerja kami juga beli perahu sendiri. Nah, semenjak tahun 2016 rupanya masyarakat, animo masyarakat untuk mengenal penyu sangat tinggi di pesisir selatan. Tidak hanya pesisir selatan rupanya, bahkan mancanegara juga masuk ke Amping Barat mulai tahun 2016. Nah, lalu untuk supaya ada legalitas formal di pemerintah desa atau pemerintah nagari, kami kelompok mulai menginisiasi pembuatan sejumlah peraturan desa. Misalnya peraturan desa tentang pelindungan penyu, peraturan desa tentang penanggulangan bencana. Jadi di dalam peraturan desa penanggulangan bencana itu memang muatan paling terpenting adalah bagaimana kawasan pinggir pantai itu secepat mungkin terisi dengan vegetasi pantai. Selain itu, kami juga sudah membuat terobosan lain, misalnya membuat rencana induk pengembangan ekowisata di Amping Barat, dan itu tuntas secara legal formalnya di tingkat desa, tuntas pada tahun 2019. Jadi kita sudah memiliki, maaf, saya coba perlihatkan, ini peraturan desa tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian peraturan nagari tentang pengembangan ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Jadi apapun bentuk kegiatan di Amping Barat terkait lingkungan, kami selalu kaitkan dengan pengurangan risiko bencana, karena hanya dengan cara ini kita bisa mempertahankan seluruh potensi sumber daya laut. Lembaga dari luar negeri itu misalnya ada Arbeiter Samariter Bund. Mereka selama 3 tahun melatih kami bagaimana konsep ekowisata tadi bisa duduk sebaik mungkin. Lalu lembaga di luar pemerintah masih ada, misal Turtle Foundation selalu memberikan edukasi kepada kami. Dan yang dari dalam negeri ya, Kementerian Kelautan, BPSPL Padang, Dinas Kelautan Provinsi, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan termasuk PLN. Jadi pada usaha milik negara yang sudah masuk itu, PLN sejak tahun 2017 sudah membantu kelompok untuk fasilitas dasar di sana. Lalu apa yang sudah prestasi yang diperoleh kelompok? Tahun 2019 juara 1 kelompok pengawas di tingkat provinsi. Kemudian tahun ini Kementerian Kelautan juga memberikan penghargaan kelompok pengawas terbaik nomor 1 di Indonesia.
Itu sekilas, Pak. Kemudian yang terpenting, sekarang kan sudah jadi ekowisata. Apa manfaat selain di lingkungan, ketahanan lingkungan, rupanya sudah menyedot banyak tenaga kerja, Pak. Bila musim libur, misalnya Lebaran, kita justru bisa mempekerjakan orang langsung bekerja di ekowisata sampai 100 orang setiap hari. Oke. Di luar yang bekerja di ekowisatanya, kegiatan lain atau usaha lain yang terbuka bagi masyarakat adalah terbukanya misalnya ada yang dagang makanan, dagang minuman, dagang souvenir. Banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan baru dari kegiatan yang kami lakukan. Kata kunci yang ingin kami sampaikan, banyak manfaat yang bisa diperoleh tidak hanya oleh kelompok, tidak hanya oleh lingkungan, tapi juga masyarakat secara umum. Terakhir yang perlu juga saya sampaikan, semenjak tahun 2018 itu sudah banyak desa dari kabupaten lain datang ke Amping Barat untuk studi banding. Tentang kegiatan lingkungan. Nah, kita selalu menjadi pemateri untuk kegiatan itu. Dan kemudian beberapa desa di sekitar Sutra itu sudah mengadopsi kegiatan kami. Misalnya di Kambang, Pak Bupati juga tahu ada kelompok KGPPL di sana sudah berhasil menanam cemara laut sebanyak 3.000 lebih cemara laut. Alhamdulillah 80% hidup. Nah, kemudian nelayan rupanya juga bisa menggantungkan hidup setelah mangrove kami tumbuh. Jadi udang, kepiting, ikan sudah bersarang, bertelur, beranak pinak dia di sana. Sebagian nelayan tidak lagi ke laut dia, justru menunggu pasang tinggi mereka menangkap ikan. Cuma yang selalu kami awasi adalah menangkap ikan tidak boleh memakai racun, menangkap ikan tidak boleh menggunakan alat peledak. Gunakanlah peralatan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Barangkali itu, Pak, untuk sementara. Mungkin agak panjang waktunya terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.